Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. KD 3.2 menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan gaya dan macam-macam gaya serta contohnya dalam kehidupan keseharian. Kemudian menghitung besarnya gaya dan arah gaya, menjelaskan hukum Newton, dan memberikan contoh aplikasi hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah tentang gaya. Gaya nama lainnya adalah force. Satuan gaya itu adalah Newton dan dilambangkan dengan huruf N. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan dari interaksi dua benda atau lebih yang menyebabkan benda itu bergerak atau berhenti. Nah, perhatikan gambar di sini. Di sini ada seseorang yang mendorong meja ini ke arah kiri. Kemudian di sisi yang sampingnya, dia menariknya ke arah kanan. Nah, kegiatan semacam ini adalah contoh dari gaya. Bahwa di saat dia mendorong benda ini tadi dan juga menariknya, maka dia akan mengeluarkan gaya. Nah, macam-macam gaya berdasarkan jenisnya. Yang pertama adalah gaya sentuh. Adalah gaya yang dihasilkan dua benda dengan bersentuhan. Yang berikutnya gaya tak sentuh. Adalah gaya di mana dua benda tanpa harus bersentuhan. Nah, apa saja contohnya masing-masing? Nah, ini dia. Untuk gaya sentuh, contohnya seperti pada gambar ini. Contoh di saat seseorang, ini ada dua orang anak ya, kebetulan diminta mendorong lemari ini. Kemudian di sini ada seorang anak yang sedang berada di atas pedati di mana ditarik oleh dua hewan ini. Maka ini adalah contoh dari gaya tarik. Kemudian gaya otot, di mana dia harus menyentuh barbel ini sehingga barbel ini bisa dia gunakan untuk berolahraga. Selanjutnya ini dia gaya gesek. Nanti kita akan pelajari khusus ya. Gaya gesek. Perhatikan di sini anak-anak. Ada dua kasus nih. Gambar yang A dan gambar B beda ya. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah dasarnya atau lantainya. Di mana pada gambar A dia berada di atas salju. Dia menggunakan alat bantu berupa ski. Nah, kenapa dia harus menggunakan ski kok tidak dengan menggunakan sepatu biasa? Karena dengan menggunakan ski, dia lebih mudah meluncur. Bayangkan kalau kita berada di atas salju dengan menggunakan sepatu yang permukaannya bergerigi, maka mungkin kita tidak akan bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, ini gaya gesek contoh yang menguntungkan manusia. Nah, bandingkan dengan yang ada di atas permukaan rumput ini. Kalau kita berada di permukaan rumput, maka sebaiknya sepatu jenis apa yang kita gunakan atau alas kaki jenis apa yang kita gunakan. Nah ini, karena yang perlu kita ingat bahwa permukaan rumput, apalagi dalam kondisi basah, maka dia akan licin. Sehingga kenapa para pemain sepak bola menggunakan sepatu yang memiliki gerigi yang besar apabila mereka berolahraga di lapangan tersebut. Agar apa? Agar tidak mudah terpeleset. Nah ini ya, jadi gaya gesek itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Di saat kita berada di atas jalan yang licin, kemudian kita terpleset karena gaya geseknya menjadi kecil, maka itu berarti merugikan manusia. Tapi apabila kita menggunakan sepatu yang alas atau solnya agak tebal, ya, maka gaya gesek itu menyebabkan kita menjadi posisinya bisa berjalan dengan nyaman dan aman. Itu ya, jadi gaya gesek itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Yang merugikan contohnya apa? Yang lainnya. Nah, pada saat kalian membuka pintu, kebetulan pintu kalian dalam kondisi cuaca yang panas begini, dia akan memuai. Dan ini menyebabkan agak sulit untuk dibuka. Sehingga akan terjadi gesekan dengan lantai. Dampaknya bagaimana? Maka permukaan lantai mungkin akan tergores. Ya, itu contoh dari gaya gesek yang merugikan manusia. Ada banyak yang lainnya. Nah,
Selanjutnya adalah contoh gaya tak sentuh. Apa saja itu? Nah, ini dia gaya listrik statis ya. Kita akan pelajari kelak di kelas 9 ini. Mungkin kalian pernah bermain seperti ini. Kalian memiliki balon, kemudian kalian tiup. Setelah kalian tiup, kalian dekatkan dengan rambut adik kalian. Maka kalau kalian perhatikan, rambut adik kalian mungkin akan berdiri semacam ini. Nah, ini penggaris. Penggaris yang kalian gosok-gosokkan di tangan kalian atau di rambut. Kemudian kalian dekatkan penggaris yang sudah kalian gosok ini ke permukaan serpihan kertas yang sudah kalian siapkan. Maka permukaan kertas yang ada di sini akan tertarik menempel ke penggaris. Atau dengan menggunakan sisir. Ini sama seperti yang ini ya. Begitu kalian dekatkan dengan serpihan kertas, maka serpihan kertas akan menempel pada sisir ini. Jadi kita tidak perlu menyentuh langsung kertas-kertas ini, tapi mereka sudah tertarik menuju kepada dua benda ini. Ini adalah gaya tak sentuh. Nah, contoh yang berikutnya adalah gaya magnet ya. Ini jelas sekali ya, bahwa di saat magnet ini kita arahkan ke benda yang logam, maka dia akan tertarik menuju ke magnet tersebut. Kemudian berikutnya adalah gaya berat atau gaya gravitasi. Ini kita akan pelajari secara sendiri nanti ya. Nah, apa saja pengaruh gaya terhadap benda? Ada beberapa macam. Yang pertama adalah gaya dapat menggerakkan benda diam. Perhatikan ini. Benda yang ada di sini, balok yang besar ini dalam kondisi diam sebenarnya. Tapi di saat didorong oleh dua anak ini, maka benda ini akan bergerak. Kemudian, bahwa gaya juga bisa mengubah kecepatan gerak benda. Perhatikan di sini, ada dua anak. Ya. Yang pertama, dia mengayuh sepeda dengan lambat. Selanjutnya, dia mencoba merubah ayuhannya menjadi lebih cepat. Apa yang terjadi? Maka kecepatan dari sepeda yang dia kayuh itu akan berubah. Sehingga dia disebut mengubah kecepatan gerak benda. Berikutnya adalah ini. Membuat benda yang bergerak menjadi diam. Kebalikannya pada gambar yang pertama. Ya. Jadi di sini ada seorang anak yang sedang mengayuh sepeda, bermain. Dia tiba-tiba di depannya ada ayam yang kemudian dia tabrak, maka yang terjadi adalah kayuhannya akan tidak berlanjut kembali dan dia akan menjadi diam. Kemudian yang keempat adalah mengubah bentuk benda. Nah, ini mungkin pernah kalian alami atau bukan kaleng semacam ini, mungkin botol plastik ya. Setelah kosong isinya, kalian tekan dia, maka dia akan berubah bentuk. Itu gaya. Selanjutnya adalah ini contoh yang lainnya, mengubah arah gerak benda. Nah, ini kalian yang penggemar main bola, penggemar sepak bola ya, atau bermain olahraga apapun, di saat kalian melakukan contoh seperti ini, menendangnya ke arah yang berlawanan, maka kalian sudah melakukan gaya untuk mengubah arah gerak benda. Jadi pengaruh gaya terhadap benda itu ada 5. Yang pertama adalah menggerakkan benda diam, mengubah kecepatan, membuat benda bergerak menjadi diam, mengubah bentuk benda, dan mengubah arah gerak benda. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung resultan gaya atau penjumlahan gaya? Jadi, nanti berdasarkan arah gayanya akan ada 2, Nana. Yang pertama adalah gaya searah, kemudian yang kedua gaya berlawanan arah. Kita akan pelajari yang pertama gaya searah. Bagaimana cara menghitung jumlah gaya atau resultan gayanya? Nah, di sini ada benda yang akan kita berikan gaya. Nah, di sini ada gaya yang pertama, kita beri label dia adalah F1. Kemudian ada gaya yang kedua, kita beri label dia F2. Jadi benda ini yang diberi gaya oleh 2 buah gaya, yaitu gaya yang pertama namanya F1, gaya yang kedua namanya F2. Lalu berapa resultan gayanya atau jumlah gaya yang diberikan pada benda ini? Cara menghitungnya adalah gaya yang pertama tadi berapa dijumlahkan atau ditambahkan dengan gaya dari yang kedua. Sehingga diperoleh hasil resultan gaya itu adalah F1 ditambah F2.
Misalkan F1 adalah 5 Newton, F2-nya adalah 8 Newton, maka F1 5 ditambah F2 adalah 8, maka resultan gaya di sini adalah 13 Newton. Itu apabila gayanya searah. Kita hanya tinggal menjumlahkan berapa jumlah gaya yang searah tersebut. Nah, jumlah gaya di sini bisa lebih dari 2. Ini hanya contoh ya. Bisa 3 atau 4. Maka kalau dia searah, tinggal kalian jumlahkan semuanya. Kita bandingkan dengan gaya yang berikutnya, gaya yang berlawanan arah. Nah, di sini ada benda yang mau kita beri gaya, tapi gayanya berlawanan. Di sini ada gaya yang pertama, arahnya adalah ke kanan ya. Kita beri keterangan bahwa dia adalah gaya yang pertama. Kemudian ada lagi gaya yang kedua. Lihat anak panahnya menuju ke arah kiri, berarti berlawanan dengan F1 tadi. Ini, F2 arahnya ke kiri, maka ini adalah gaya yang berlawanan arah. Kalau gaya itu berlawanan arah, maka yang kita cari adalah selisihnya. Kalau mencari selisih, maka kalian harus mencari dulu mana yang gayanya lebih besar. Ya, perhatikan, ini cara menggambar gayanya. Jadi F1 ke arah kanan, F2 ke arah kiri. Di mana selisihnya? Selisihnya adalah ini. Jadi, kalau misalkan F1 di sini besarnya adalah 10 Newton, kemudian F2 ke arah kiri adalah 4 Newton, ini tadi ke arah kanan ya, maka besarnya resultan gaya adalah 10 Newton dikurangi 4 Newton, diperoleh hasil adalah 6 Newton. Nah, kalau misalkan ada 3 gaya, Bu, bagaimana? Kita lihat saja. Arah gaya yang 2 kemana? Kalau arah gayanya F1 di sini, kemudian F2 di sini, F3-nya di sini lagi, kemudian mengarah ke kanan sama seperti F1, maka berarti kalian harus jumlahkan F1 dengan F3 ini tadi. Atau misalkan di sini di arah kanan ke kiri, searah dengan F2, di sini ada gaya juga, sama dengan di arahnya ke kiri, maka di sini juga kalian jumlahkan. Jadi prinsipnya begitu ada gaya yang searah, maka kalian jumlahkan dulu yang searah, baru dibandingkan dengan gaya yang berlawanan arah. Ya, ini cara menentukan besarnya resultan gaya. Nah, contoh soalnya, ini dia. Seorang menarik gerobak sampah dengan gaya F1 100 Newton, sedangkan orang yang satunya mendorong gerobak tersebut dengan gaya F2 50 Newton. Berarti ada berapa orang? Ada 2 ya. F1 100 Newton, orang ke-1, F2 50 Newton, orang kedua. Pertanyaannya adalah berapakah resultan gaya yang dihasilkan? Kalau digambarkan maka bentuknya semacam ini gambarnya. Ini adalah gaya orang yang pertama, F1, kemudian gaya orang yang kedua, F2, ini dia. Anak-anak lihat, gerobak ini menuju ke satu arah yang sama dan orang ini mendorong dan menarik dengan arah yang sama. Maka berarti dia adalah gaya searah. Kalau dia gaya searah, maka besar resultan gayanya adalah penjumlahan dari 2 gaya ini. Nah, ini cara penyelesaiannya. F1 sekian, F2 sekian. Baik, ditanyakan resultan gayanya. Karena dia gaya searah, ingat, resultan gayanya adalah penjumlahan dari seluruh gaya. F1 ditambah F2, ya hasilnya adalah ini. Ya, ini yang contoh soal gaya searah. Kita lihat contoh soal yang berlawanan arah. Nah, ini sering kita lakukan, biasanya pada lomba-lomba menjelang peringatan HUT RI ya. Ali dan Bagus melakukan tarik tambang dalam arah yang berlawanan. Ali menarik ke arah kiri dengan gaya 120 Newton, sedangkan Bagus ke arah kanan dengan gaya 90 Newton. Pertanyaannya, berapakah resultan gayanya? Kemudian yang berikutnya, kemana arah gayanya? Baik. Nah, kalau digambarkan semacam ini nih. F1 ini adalah Ali, dia menarik ke arah kiri, kemudian F2 Bagus menarik ke arah kanan. Maka bagaimana cara penyelesaiannya? Yang diketahui F1 ini miliknya Ali 120, kemudian F2 90 miliknya Bagus. Ya, ditanyakan resultan gaya dan arah gaya. Baik, ingat dia berlawanan arah.
Kalau berlawanan arah, maka yang kita cari adalah selisihnya. Berarti kita cari mana yang gaya lebih besar, kita kurangkan dengan yang gaya lebih kecil. Resultan gayanya adalah begini. Ya, 120 Newton dikurangi 90, maka F-nya atau resultan gayanya adalah 30 Newton. Nah, pertanyaan yang B, kemana arah gayanya? Ke arah kiri. Kenapa? Karena gayanya lebih besar miliknya Ali. Kita hanya tinggal melihat saja mana yang lebih besar, maka arahnya menuju ke yang besar, gayanya lebih besar dibandingkan gaya yang lainnya, ya. Itu yang soal berlawanan arah pada gaya. Nah, berikutnya adalah hukum Newton. Karena hukum Newton dibagi menjadi 3 macam, ya. Yang pertama adalah hukum Newton yang pertama. Dan hukum Newton kenapa diberi nama hukum Newton? Karena dia penemunya itu adalah orang yang namanya Sir Isaac Newton, ya, sehingga untuk mengabadikan namanya dan menghormati hasil penelitiannya, maka hukum Newton itu diberi nama sesuai dengan nama penemunya. Hukum Newton 1, bunyinya adalah bahwa setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Hukum Newton 1 sering disebut dengan nama inersia. Jadi kalau misalkan ada soal yang menyebutkan hukum inersia, maka dia sama dengan hukum Newton 1. Ya. Nah, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Oleh sebab itu, maka persamaannya adalah sigma F sama dengan 0. Jadi dia tidak ingin berubah posisi atau berubah gerak dan lain sebagainya. Maka sigma F-nya adalah sama dengan 0. Contohnya adalah ini. Biasanya soal-soal yang berhubungan dengan hukum Newton 1 berhubungan dengan kejadian dalam keseharian. Ya, di mana kalian lihat, di sini ada kendaraan yang sedang melaju kencang. Tiba-tiba ada sapi yang lewat di depannya, maka otomatis si pengemudi ini akan mengerem dengan secepat-cepatnya untuk menghindari tabrakan dengan sapi ini. Pada saat dia mengerem hingga kendaraan ini berhenti, maka yang terjadi bagaimana dengan penumpang dan si pengemudi ini tadi? Dia akan terdorong ke arah depan. Karena apa? Karena pada dasarnya benda itu ingin mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Di saat dia melaju bergerak lurus beraturan, kemudian tiba-tiba berhenti, maka berarti ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya, sehingga dia akan terdorong ke depan. Itulah kenapa sekarang kendaraan-kendaraan yang keluaran baru biasanya semuanya diberi seat belt di sini untuk melindungi penumpangnya. Kemudian, nah ini contoh yang sebaliknya. Di sini ada dua gambar, yang di belakang ini adalah mobil ini semula diam dia. Tapi tiba-tiba pengemudinya mengegasnya dengan kencang. Maka lihat, penumpang yang ada di dalam bis ini akan terdorong ke belakang. Karena apa? Karena ini adalah contoh hukum Newton yang pertama, yaitu bahwa benda akan mempertahankan keadaan diamnya. Jadi ketika diberi gaya yang berbeda dengan sebelumnya, maka reaksi benda akan seperti ini, ya. Jadi ini dua kasus yang bertolak belakang. Ini di saat tadi dia melaju kencang, tiba-tiba berhenti. Kemudian yang ini dalam kondisi diam, tiba-tiba diberi kecepatan yang lebih besar, maka yang terjadi adalah benda penumpang yang ada di dalamnya akan mengalami terdorong ke belakang. Kemudian hukum Newton yang kedua, bunyinya bagaimana? Jika satu gaya atau lebih bekerja pada suatu benda, maka percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dan searah dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Ya, kalau percepatan itu berbanding lurus, maka
Kalau percepatannya semakin besar, maka berarti juga gayanya juga akan semakin besar. Tuh, maksudnya. Sedangkan kalau berbanding terbalik, maksudnya adalah jika percepatan semakin besar, maka masanya justru semakin kecil. Persamaannya adalah sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F itu adalah gaya, M itu adalah massa, A itu adalah percepatan. Nih ya. Jadi, F itu adalah gaya, M itu massa, A itu adalah percepatan. Ya, ini contohnya. Di sini ada seorang laki-laki yang mendorong mobil yang pertama itu massanya 700 kg. Kemudian, bandingkan dengan mobil yang kedua, massanya 2.600 kg. Maka kira-kira yang mana yang harus dia keluarkan gaya lebih besar? Pasti yang ini, ya, yang massanya lebih besar. Jadi semakin besar massa, maka gaya yang dikeluarkan juga pasti akan semakin besar. Nah, ini ada contoh yang lainnya lagi. Di sini ada seorang remaja dengan 3 perlakuan yang berbeda ya. Coba perhatikan untuk gambar yang pertama. Yang pertama adalah remaja ini mendorong troli, tapi tanpa beban. Hanya troli saja. Maka lihat gayanya. Ringan sekali dia mendorong. Dan troli ini juga akan bisa bergerak dengan cepat, sehingga percepatannya besar. Nah, kita bandingkan gambar yang kedua dengan yang ketiga. Kenapa? Lihat. Beban pada troli yang kedua dan ketiga pada gambar di sini sama. Tapi lihat, gaya yang diberikan pada gambar nomor 2 dan nomor 3 berbeda. Dari posisi badannya saja sudah kelihatan bahwa gayanya berbeda. Pada saat di gambar 2 ini, kalian lihat dia mendorong dengan gaya yang tidak begitu besar. Bandingkan dengan gambar yang ketiga, dengan posisi tubuh yang semacam ini, maka pasti gayanya lebih besar dibandingkan gaya pada gambar yang nomor 2. Bandingkan besarnya percepatan. Karena gaya yang diberikan lebih besar pada gambar yang ketiga, maka percepatannya juga lebih besar pada gambar yang ketiga. Ya, ini hukum Newton yang kedua. Biasanya ini yang sering dipertanyakan adalah aplikasi dari rumus yang ada di sini nih. Nah, satu lagi hukum Newton yang terakhir adalah hukum Newton yang ketiga. Hukum Newton yang ketiga dikenal dengan nama hukum aksi-reaksi. Jika suatu gaya atau aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya atau reaksi yang sama besar dan berlawanan arah dengan gaya yang diberikan. Jadi besarnya gaya sama. Ya, hanya berlawanan arah. Kita lihat contohnya. Oh, ini persamaannya dulu ya, bahwa F aksi itu sama dengan minus F reaksi. Minus ini maksudnya adalah berlawanan arah. Ini bergerak ke kanan, maka dia bergerak ke kiri. Ini bergerak ke atas, maka dia bergeraknya ke bawah. Itu maksudnya berlawanan. Nah ini, lihat ya. Jadi roket ini meluncur ke atas, sementara lihat gaya yang dikeluarkan dari bagian bawah roket ini arahnya ke bawah. Ini yang justru mendorong dia bergerak naik. Nah ini hukum aksi-reaksi. Ini aksinya, ini adalah reaksinya. Jadi besarnya gaya sama, hanya berlawanan arah. Atau gambar yang ini, mungkin kalian suka berenang atau pernah berenang. Lihat, gerakan tangan dari perenang ini adalah menuju ke belakang. Tapi lihat, tubuh dari perenang ini bergerak kemana? Bergerak ke depan. Jadi saat tangannya dia rentangkan, kemudian dia tarik ke belakang, ya, yang menyebabkan gaya gesek dengan air sehingga menyebabkan dia terdorong ke depan, maka ini adalah hukum 3 Newton. Ini dikenal dengan nama hukum aksi-reaksi. Ini banyak sekali ya contoh-contoh yang lainnya. Ya, kalian bisa cari sendiri nantinya.
Nah, ini tentang gaya gravitasi tadi. Jadi perbedaan massa dengan berat ya, bahwa sering sekali terjadi kekeliruan antara massa dan berat. Massa itu apa? Berat itu apa? Massa lambangnya adalah M kecil, kalau berat adalah W kecil. Massa itu adalah ukuran banyaknya zat yang terkandung pada suatu benda. Nah ini, jadi kalau kalian diminta untuk mengukur massa benda, maka massa itu sebenarnya apa? Ini nih yang ada di dalam benda ini. Jadi jumlah partikel yang ada di dalam dari suatu benda itu namanya adalah massa. Banyaknya zat yang terkandung dalam suatu benda. Satuannya adalah kilogram. Kemudian alat ukurnya adalah dengan menggunakan neraca. Ini. Ya. Kemudian tidak berubah nilainya dimanapun. Jadi dimanapun kalian membawa benda tersebut, telur misalkan, ada di bumi, kita bawa dia ke bulan sana, maka besarnya massanya tetap tidak berubah. Kita bandingkan dengan berat. Berat adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada benda tersebut. Nah, karena dia adalah gaya tarik bumi, maka berarti ketika benda ini kita bawa pindah ke bulan sana, maka yang terjadi pasti beratnya beda. Karena gaya gravitasinya tidak sama. Ini gaya gravitasi miliknya bumi. Sehingga berubah dia. Kemudian lihat lagi, satuannya beda juga. Kalau massa satuannya kilogram, karena yang kita gunakan adalah neraca biasa. Kalau berat, satuannya newton. Lambangnya adalah N. Alat ukurnya adalah neraca pegas atau dinamometer. Alatnya seperti apa? Ini dia. Ya, ini dinamometer atau neraca pegas. Di dalamnya ada pegasnya, pernya. Jadi beban diletakkan di bagian bawah ini, ya. Maka dia akan bergerak menunjukkan berapa besarnya beratnya. Di sini ada skalanya dengan satuan adalah newton. Nah, nilai berubah tergantung besarnya gravitasi. Jadi tadi Bu Dwi sampaikan ketika dia ada di bumi dengan kita bawa dia ke bulan sana, maka beratnya akan berbeda karena gravitasinya besarnya juga tidak sama. Nah, persamaannya untuk berat itu adalah massa dikali gravitasi. Jadi berat itu adalah massa. Hanya karena dipengaruhi oleh gaya gravitasi, maka besarnya gaya berat ini tadi atau gaya gravitasi itu adalah M dikali percepatan gravitasi tadi. Ini ya. Oke. Nah, ini dia mungkin lebih jelas lagi. Sini ada tayangan perbandingan antara massa dan berat. Ini bumi anak-anak. Ini adalah bulan. Ya. Massa di bumi 100 kg. Perhatikan di bulan, sama 100 kg. Karena ingat, massa itu adalah yang dihitung jumlah zatnya. Sedangkan kalau berat berbeda. Berat di bumi 980 Newton, tapi bandingkan dengan di bulan 162,2 Newton. Kenapa bisa begini? Karena gravitasi yang ada di bumi dengan di bulan itu berbeda. Ya, ini contoh untuk perhitungannya. Jika diketahui percepatan gravitasi bumi sekian, berapakah berat suatu benda yang masanya sekian? Masanya sekian, 120 kilo. G itu adalah percepatan gravitasi ini ya. Kemudian yang ditanyakan adalah berat itu W tadi ya. Maka rumusnya adalah W sama dengan M dikali G, 120 kali 10 diperoleh hasil W sama dengan 1200 Newton. Nah, sedangkan untuk contoh soal hukum Newton biasanya bentuknya adalah semacam ini. Kalian bisa pelajari, kalian bisa baca sendiri. Atau ada yang bentuknya semacam ini nih. Jadi seorang anak mendorong meja yang masanya 50 kg ke arah kanan dengan gaya sebesar 200 Newton. Jika gaya gesek antara meja dan lantai diabaikan, itu tidak perlu dihitung, maka berapakah besarnya percepatan meja tersebut? Masanya
50 kg meja ini, kemudian ada seorang anak yang mendorongnya ke arah kanan dengan besar gaya adalah 200 Newton. Yang ditanyakan adalah besarnya percepatan. Nah, bagaimana cara mencarinya? Ini dia, diketahui F. Sekian, masanya 50 kilo ya. Kemudian yang ditanyakan adalah percepatan. Percepatan itu A ya. Baik, ini adalah hubungan dengan hukum Newton yang kedua. Rumusnya adalah, persamaannya adalah F sama dengan M kali A. Nah, karena ditanyakan A, maka A itu sama dengan F per M. Ya, 200 dibagi 50 diperoleh hasil adalah percepatannya adalah 4 meter per sekon pangkat 2. Ini ya. Kalau misalkan gaya geseknya tidak diabaikan bagaimana? Kalau gaya geseknya tidak diabaikan, maka anak-anak gaya gesek itu adalah selalu berlawanan arah dengan gaya dari benda tersebut. Jadi kalau misalkan meja ini kita dorong ke arah kanan, maka berarti meja ini gaya geseknya di sini menuju ke arah kiri. Berarti searah atau berlawanan? Maka jawabnya adalah berlawanan. Kalau berlawanan maka dijumlah atau dicari selisih. Cari selisihnya ya. Tuh. Baik, itu saja yang Dwi bisa sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.